Jadi di layar, saya ulangi dulu, di layar ini ada poster atau acara pada malam hari ini, yakni Hijrah Prosiar, hindari jalan riba ke properti syariah, dengan tema Road to Customer Gathering, sosialisasi mitra dan agensi. Atau tema yang kedua adalah Bisa Prosiar, bincang santai properti syariah. Jadi tema kita pada malam hari ini ngobrol santai atau bincang santai, Bapak dan Ibu nggak perlu tegang, kalau misalnya sambil nyemil juga boleh, monggo. Ini bukan kayak yang kuliah, yang biasanya mahasiswa itu tegang kalau sambil Zoom. Kalau on cam itu mereka nggak boleh makan. Cuman kalau ini sambil ngemil mau nggak apa-apa. Kita santai-santai saja, relax sambil mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Arif nanti. Jadi sedikit saya bisa jelaskan profil beliau. Pak Arif ini beliau menjadi CEO dari Royal Orchid Syariah Group, yang mana tadi video-videonya sudah kita lihat bersama, juga banyak muncul Pak Arif ini di video-video tadi yang sudah kita lihat. Dan beliau juga menjadi ketua umum dari ADPS, yang singkatannya adalah Asosiasi Developer Properti Syariah. Mulia Village Juanda juga tergabung dalam grup Royal Orchid Syariah. Makanya otomatis Bapak Arif Sungkar ini juga menjadi CEO dari Mulia Village Juanda. Namun sebelum langsung ke materinya Pak Arif nanti, ada sedikit sambutan dari Kepala Proyek atau Head of Project Mulia Village Juanda. Untuk ini kepada Bapak Rahmat Budi Setiawan, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Nadir. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak? Saya, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Adalah di kesempatan hari ini, malam hari ini. Suaranya kecil Pak Rahmat. Okay. Marilah di kesempatan malam hari ini kita tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan Nabi besar kita, agar kita nanti di akhir kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sehingga yang ada di dalam Zoom ini malam hari ini semuanya bisa masuk dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk pembuka saya cuman ingin menyapa saja dengan teman-teman mitra semuanya, baik di mitra Bros Villa, kemudian ada mitra juga yang dari agensi. Ini ada beberapa dari mitra-mitra pemasar dari agensi, baik dari agensi Sinergi Real Property, kemudian agensi dari Rumah Berkah, ada agensi dari MSS. Ini banyak sekali. Alhamdulillah hari ini ada 45 yang hadir. Yang 45 yang hadir cukup banyak. Bahkan tadi saya lihat juga ada yang dari Jogja, mitra dari Jogja juga ikut bergabung. Ya, ikut bergabung. Alhamdulillah. Ya. Tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Mas Nadir bahwa Mulia Village Juanda ini adalah bagian dari Royal Orchid Syariah Group. Ya. Royal Orchid Syariah Group ini mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan, mungkin saya akan sekilas balik agar lebih mantap lagi, lebih yakin lagi. Saya ingin membuat teman-teman yang ada di sini itu merasa aman, ya merasa aman. Oh ini dari Jember juga baru hadir ini, ya selamat datang yang dari Jember ini Pak Muzaki, ya. Nah, Royal Orchid Syariah Group ini ada sejak tahun 2016, sudah ada 2016. Alhamdulillah Royal Orchid Syariah Group dipimpin langsung oleh CEO kita yaitu Bapak Arif Sungkar. Ya, beliau sebagai CEO dari Royal Orchid Syariah Group dan mulai tahun 2016 sampai dengan 2022 ini alhamdulillah proyeknya sudah lebih dari 15 proyek yang sedang dikerjakan. Itu semuanya adalah proyek-proyek properti syariah, ya. Jadi tekad daripada Pak Arif, Pak Adi sebagai komisaris, Pak Rudi sebagai direktur yang ada di Mulia Village Juanda
ingin menciptakan suatu kawasan peradaban Islami yang ada di wilayah atau titik-titik daerah kita, terutama mungkin di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya, atau area di Jawa Timur. Ya. Properti syariah sendiri, alhamdulillah sudah sejak tahun 2012 ini sudah ada 1054 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini membuktikan bahwa kiprah dari properti syariah ini tidak semata-mata hanya meniru terus kemudian ingin mencoba-coba, tapi properti syariah ini benar-benar hadir untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, bahkan untuk saudara-saudara kita. Karena kehadiran dari properti syariah ini sebenarnya tujuannya yang paling utama adalah ingin mengajak saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita untuk membeli rumah dengan konsep syariah yang benar-benar syariah, ya, sehingga saudara-saudara kita nantinya akan terlepas dari dunia riba. Ya, kita pahami riba adalah haram hukumnya, dan kita tahu dosanya luar biasa dahsyatnya. Dan sebagai seorang muslim, kita harus menyadari itu, karena riba ini suatu hal yang memang sulit untuk kita hindari, ya. Tapi sepanjang kita berniat terus kemudian kita melakukan untuk berhenti dari dunia riba, insya Allah kita bisa. Ya, insya Allah kita bisa. Karena kita nggak tahu kapan umur kita ini akan diambil oleh Allah. Kita kapan ada waktunya, gilirannya untuk menghadap kepada Allah. Nah, kalau kita masih sampai saat ini masih bergelimang masalah riba, itu sangat amat merugikan kita nantinya di akhirat. Ya, di akhirat. Nah, ini tadi Pak Arif barusan juga ngechat saya. Mohon maaf agak keterlambat karena beliau tadi juga ada acara di Jakarta. Perjalanan beliau tadi masih dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, ya, ke Bandung. Tapi insya Allah, kata beliau, katanya insya Allah jam 8 beliau akan bergabung. Ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa segera bergabung dengan kita di sini, ya, kita di sini. Nah, saya berharap dari rekan-rekan yang mitra dari Mulia Village Juanda ini bisa berkolaborasi dengan kita, ya, Insya Allah saya dan teman-teman Mulia Village Juanda akan memberikan yang terbaik. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami akan memposisikan diri kami adalah sebagai pelayan panjenengan, ya, pelayannya Allah, karena jenengan di sini adalah pejuang-pejuang syariah yang harus saya bantu, harus saya layani dengan baik, karena dari jenengan inilah nantinya properti syariah ini akan berkibar di bumi Nusantara ini. Ya. Nah, saya hanya ingin tahu apakah selama ini yang sudah bergabung di Brosvilla cukup lama, kemudian yang sudah bergabung di agensi di pemasaran yang mungkin masih baru mengenal tentang properti syariah, monggo bisa chat di sini, apa sih selama ini yang menjadi kendala tentang memasarkan properti syariah, ya, tentang properti syariah. Ini bisa, silakan Bapak Ibu bisa ngechat permasalahannya apa saja yang bisa nanti coba saya bantu untuk bisa menjawabnya, ya. Selain nanti ketika nanti Pak Arif sudah memberikan paparan tentang dana rumah syariah DSI, nanti silakan panjenengan bisa menanyakan semua hal tentang itu, karena ini penting. Seperti tadi Pak Mas Nadir sampaikan, memang dulu properti syariah ini kendalanya dua, ya, yaitu progres pembangunan dan jangka waktu. Ya, jangka waktunya tidak bisa panjang. Tapi alhamdulillah sejak bulan Juli kemarin dari pihak DSI, dana rumah syariah ini, itu sudah melakukan SPK dengan developer properti syariah untuk siap melayani calon-calon customer atau calon-calon buyer yang akan mengambil dengan sistem skema kredit sampai dengan 15 tahun dengan DP 0%, ya, dengan DP 0%. Nah,
untuk DP 0% ini sebenarnya kalau saya boleh sampaikan ini cukup relatif ya. Cukup relatif. Kenapa saya katakan relatif? Karena dengan DP 0% ini pasti akan berpengaruh pada besar kecilnya angsuran yang akan dibayarkan oleh calon bayarnya Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi nanti keputusannya itu penuh hak dari pihak DSI. Ya, bisa jadi. Ini saya tidak mau apa namanya istilahnya cuman enak-enaknya saja, tapi saya sampaikan hal-hal yang mungkin akan terjadi nantinya. Ya, akan terjadi ketika calon buyer nanti setelah mengikuti event customer gathering, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan booking fee, ya dari kemarin kan sudah NUP 200.000, kemudian booking fee-nya cuma 1 juta, berarti tinggal nambah 800.000, ya 800.000. Nah setelah itu baru dilakukan verifikasi. Nah pada saat verifikasi ini kita akan gali semuanya, kita akan gali semua kemampuan daripada calon bayarnya, ya finansialnya seperti apa, sehingga nanti akan kita coba simulasikan ketemu skema seperti apa nanti yang cocok untuk calon-calon buyer yang akan eh, kita akadkan. Kita akadkan. Nah ini memang ini tugas kita. Jadi seperti yang semula saya sampaikan ke Bapak-bapak atau rekan-rekan sekalian, tugas-tugas panjenengan adalah mendatangkan calon buyer sebanyak-banyaknya di acara customer gathering Hijrah Prosiar di tanggal 2 Oktober hari Ahad jam 8 pagi, ya 8 pagi di Hotel Prembis Surabaya. Prembis Surabaya. Ini masih ada waktu 5 hari ke depan atau besok sudah 4 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan, ya tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan yang hadir malam hari ini bisa mendatangkan buyer sebanyak-banyaknya. Kami masih membuka kesempatan itu, ya masih membuka kesempatan itu, dan Mulia Village Juanda sejak awal membuka 25 unit dulu, ya 25 unit dulu. Sebenarnya dari 121 unit itu tinggal 59 unit, ya 59 unit. Tapi untuk acara customer gathering ini saya batasi 25 unit dulu. Apabila 25 unit ini memang sudah habis, maka yang sisanya nanti bisa kita buka kembali. Insya Allah untuk acara customer gathering ini akan berkelanjutan yang akan kita laksanakan di bulan Desember yang akan datang, ya akan datang. Jadi Oktober ini kita adakan, kemudian Oktober, November biasanya kita apa namanya mereview semuanya untuk calon-calon buyer yang sudah ikut gathering, ya ikut gathering, kemudian baru Desember kita akan adakan lagi customer gathering. Masih ada kesempatan, Insya Allah masih ada kesempatan. Ya, baik. Ini Pak Rahmat, ada ini ada pertanyaan, saya ya, bacakan, Pak. ya. Yang pertama dari Rumah Islami Nusantara. Bismillah. Kendala utama di properti syariah sejauh kami memasarkan adalah lahan masih utuh dalam kurung rawa-rawa dan belum terbentuk sama sekali. Menurut Pak Rahmat ini bagaimana tanggapannya? Jadi ini kendalanya itu properti syariah yang mereka pasarkan itu masih utuh, Pak, masih dalam bentuk rawa-rawa. Kalau kayak gitu bagaimana cara meyakinkan customer mungkin, Pak? Cara meyakinkan buyer untuk kepada produk perumahan yang seperti ini modelnya. Baik. Nah, ini ya, ini apa istilahnya bukan kehebatan ya, artinya suatu hal yang baru buat kita ya, baru buat kita. Ketika lahan belum masih berbentuk rawa-rawa, ya rawa-rawa, ini pernah terjadi di Royal Orchid Syariah Group, ya Royal Orchid Syariah Group, yang di mana itu di CWD maupun di Cimahi, itu bentuknya di cut and fill aja masih utuh, masih kalau yang di CWD itu masih bentuk perkebunan teh, ya kebun teh. Kalau yang di Cimahi itu ya masih tanah kosong, ya tanah kosong masih banyak apa ilalangnya seperti itu. Tapi karena lokasi yang kita pilih, kemudian kita brandingnya adalah branding memang ini akan dibangun sebuah kawasan peradaban Islami, properti syariah, mereka
meskipun belum jadi pun sudah banyak yang melakukan akad di situ. Ya, akad. Karena apa? Kekuatan edukasi ketika customer gathering itu datang di acara customer gathering di customer gathering atau ketemu di kantor atau di lokasi, ini yang perlu kita sampaikan kepada calon buyer, ya, bahwa kita di sini akan membangun sebuah kawasan secara berjamaah. Siapa berjamaah? Ya, calon-calon buyer ini. Nah, ketika dia sudah link ke kita, ya, link ke kita untuk ikut membantu membangun sebuah kawasan peradaban Islami, tidak menutup kemungkinan tanah yang masih belum diapa-apakan sudah banyak yang laku. Ya, banyak yang laku. Di Ciwidey sendiri itu posisinya masih pada saat itu masih kebun teh, sudah ada yang laku. Terus sudah di Ketenville juga mulai laku. Nah, sekarang sudah Ketenville-nya hampir selesai, ya progresnya sudah mulai jalan. Nah, tapi ini sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Ketika masih dalam bentuk rawa atau masih dalam bentuk ilalang, masih belum diapa-apakan tanah itu, biasanya harga rumah itu masih murah. Ya, masih murah. Tapi kalau sudah dilakukan misalnya cut and fill, kemudian dilakukan mulai proses pembangunan, pasti harga unit rumahnya mulai merangkak naik. Ya, merangkak naik. Seperti yang di Mulia Village Juanda ini. Ketika tahun 2019 itu masih rawa. 2019. Harga masih 400 jutaan. Sekarang sudah mencapai 600 jutaan untuk tipe yang 36. Nah, apalagi nanti kalau ini sudah ada bangunan yang terbangun, insya Allah sampai dengan bulan Desember ini kita akan progres 4 unit yang akan kita bangun, ya, karena dengan konsep yang lama yang reguler dulu, ketika akad sudah disampaikan bahwa pembangunan progresnya itu akan dilakukan apabila dana sudah masuk 50%, ya, dana masuk ke developer 50% baru dibangunkan. Alhamdulillah yang keempat-empatnya ini sudah memenuhi persyaratan, ya, memenuhi persyaratan. Kemudian ya kewajiban kita tahun ini mau tidak mau harus membangun 4 unit ini, ya, 4 unit ini. Nah, alhamdulillah ketambahan 1 unit lagi dengan skema yang DP progres, ya, DP progres. Nanti setelah sesinya Pak Arif Sungkar untuk gambaran skema dan sebagainya akan saya jelaskan di belakang. Ini Pak Arif baru WA saya, ini masih buka laptop dulu. Sudah sampai, alhamdulillah sudah sampai Bandung. Ini sepertinya udah ada di ruang Zoom Pak Arif, Pak Rahmat. Oh, sudah. Gitu. Baik. Oke, gitu Pak siapa namanya, Rumah Islami ya, Pak Faris ya, Ustadz Faris ini. Waduh, ini saya lama sudah tidak ketemu ini. Nanti kita ketemu di kantor Pak Ustadz Faris. Siap Pak Rahmat. Terima kasih banyak. Ya. Monggo. Ada lagi Mas Nadir sebelum mungkin mau dilanjut ke langsung Pak Arim ya Pak. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak Ivan, juga ada dari Ibu Resti, Ibu Enok Wahyu, Ibu Nurul Dayati juga. Cuman langsung kita lanjut aja sesinya langsung ke Pak Arif. Satu dulu pertanyaan mungkin Pak Arif masih perlu. baru nyampe ini Pak Arif ini. Selamat datang Pak Arif. Ini saya sapa dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Sudah siap atau gimana? Atau ya, ini afwan kalau tempatnya agak rame, kurang ideal, tapi nggak apa-apa. Insya Allah bisa kita mulai. Gitu Pak Arif ya. Baik, kalau gitu nanti pertanyaan berikut pertanyaan nanti kita lanjut ke setelah yang kita dapatkan informasi dari Pak Arif Sungkar. Monggo Mas Nadir, saya kembalikan. Oke, alhamdulillah tadi udah ada sambutan dari Head of Project kita Mulia Village Juanda. Untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ivan dan lain pertanyaan ini, terima kasih sudah bertanya. Mungkin nanti di akhir sesi ada sesi pertanyaan lagi kepada Pak Rahmat. Karena alhamdulillah sudah hadir di ruang Zoom kita Bapak Arif Sungkar, beliau selaku CEO dari Royal Orchid Syariah Group dan juga ketua dari ADPS, Asosiasi Developer Syariah. Bapak Arif, mau langsung dimulai atau?
Boleh, siap Oke. Mas. Baik, kepada Bapak Arif, waktu dan tempat dengan hormat saya persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah bisa bertemu kembali nih dengan tim mitra dan para agensi yang support di MVJ ya. Tentunya yang kami hormati juga Pak Rahmat sebagai Head of Project, Pak Nadir, Pak Citro sebagai tim MVJ yang luar biasa. Ada support properti syariah di Sidoarjo ya. Memang properti syariah ini apalagi di Sidoarjo ya, isunya lumayan kencang tentang proyek-proyek yang properti dengan skema syariah tapi belum terbangun, bahkan sampai sekarang ada isunya itu bahkan sampai masuk ke kepolisian laporannya ya. Apalagi di Sedati itu saya tahu banget itu. Sedati itu ada 3 proyek yang memang ada kendala-kendala ya dengan capnya syariah. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita telusuri, itu bukan proyek-proyek yang di bawah naungan developer properti syariah itu, Mas. Jadi nanti rekan-rekan para mitra, para agensi bisa cek juga itu siapa aja, kemudian mereka ini di asosiasi mana itu. Apakah benar di asosiasi developer properti syariah atau dari asosiasi lain, kemudian kenapa mereka bermasalah, itu juga perlu kita cek juga ya secara faktanya ya. Karena memang di proyek-proyek tersebut memang ada kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran syariahnya, sehingga nggak pas juga kalau dibilang itu adalah properti syariah, karena ada banyak pelanggaran-pelanggaran syariahnya itu. Sebenarnya bukan hanya properti dengan cap syariah saja yang pernah bermasalah, properti-properti dengan skema perbankan yang masih konven, mereka pakai pendanaan perbankan itu banyak juga itu sebenarnya yang bermasalah juga, hanya saja media tidak terlalu memblow up atau mungkin media sudah ditutup mulutnya dengan cara-cara tertentu itu ya, sehingga tidak memblow up berita-berita tersebut. Izin saya share screen ya, Mas Nadir ya. Oke Pak, monggo. Sudah saya jadikan co-host. Ya. Jadi saya izin untuk memulai presentasi saya dengan menggambarkan bagaimana sih properti syariah di luar sana itu saat ini kondisinya, biar rekan-rekan yang di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya bisa terbayang juga bagaimana perkembangan properti syariah saat ini. Nah, saya mulai dari survei market yang pernah dilakukan oleh Inventure tahun 2019. Ternyata produk-produk dengan skema syariah, produk-produk halal saat ini sangat digemari. Ini sudah berdasarkan survei yang mereka benar-benar cek seluruh Indonesia ya. Dari 2019 ini akan diprediksi akan terjadi halal boom. Dan ini memang sudah dibuktikan saat ini bahwa produk-produk yang dicari oleh masyarakat itu adalah produk-produk yang halal-halal saja. Masyarakat sekarang keinginannya adalah untuk mencari produk-produk yang halal. Ini dibuktikan juga dengan beberapa produsen, bukan hanya di properti ya, beberapa produsen itu menciptakan produk-produk yang di-stempel halal oleh MUI. Contohnya apa? Lemari es. Sharp itu sudah mengeluarkan produk lemari es halal. Kemudian ada juga kalau di Bandung, saya kebetulan di Bandung, ini ada kaos kaki halal. Kemudian banyak sekali di luar sana, bahkan negara lain non-Muslim itu sudah ngincar pasar Indonesia yang memang mencari produk-produk yang halal ya. Di Australia sendiri mereka sudah punya visi untuk menjadi pusat daging sapi halal untuk dunia suplainya. China itu sudah mereka juga ingin menjadi pusat fashion halal. Bayangkan fashion halal itu gimana itu? Kebayang nggak? Tapi mereka sudah mulai menciptakan itu pusat fashion halal. Kemudian di Inggris itu pusat keuangan halal, pusat keuangan syariah di dunia itu saat ini paling canggih adalah di Inggris. Itu negara non-Muslim, penduduknya kebanyakan orang-orang yang non-Muslim yang nggak paham syariah, tapi mereka menerapkan keuangan-keuangan dengan skema yang syariah gitu ya. Jadi Thailand ingin menjadi pusat dapur halal di dunia. Ini kan satu hal kecenderungan bahwa di luar sana sudah melihat market halal itu memang luar biasa besar karena penduduk Muslim nantinya akan growing itu.
Kita tahu di Eropa saat ini mereka sudah mulai mengalami krisis apa yang dinamakan krisis seksual ya, yang mana orang nggak mau sekarang punya anak gitu. Mereka pinginnya seneng-seneng, kemudian dapat duit, plesir kemana, nggak ngurus anak. Akhirnya apa? Generasi penggantinya itu diprediksi nggak ada. Sedangkan Muslim itu malah disarankan punya istri berapa? 2, 3, 4 gitu ya. Asal adil, kalau nggak mampu baru 1. Jadi justru Muslim sekarang ini pertumbuhannya luar biasa, dan kita bisa bayangkan ke depannya ini akan di Jerman saja. Saya dulu pernah kerja di perusahaan Jerman di Siemens gitu. Mereka sendiri menyadari bahwa banyak sekali anak-anak muda saat ini, anak-anak muda Jerman itu nggak mau kerja itu, nggak mau mencari karir, nggak mau mencari keluarga. Mereka pinginnya hanya dapat duit, foya-foya. Ujungnya apa? Orang-orang Turki yang Muslim akhirnya mengisi pasar itu ya. Orang-orang Turki akhirnya menjadi tenaga kerja di Jerman sana. Dan ini nggak menutup kemungkinan sekarang Jepang sudah pertumbuhannya minus. Kemudian China pun sudah mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Indonesia yang saat ini masih terus growing. Negara-negara Muslim saat ini terus growing. Dan mereka melihat ini adalah pasar yang luar biasa, akan terus growing. Dan ketika mereka, anak-anak kita, ini generasi-generasi penerus kita yang selalu bertambah banyak, dan mereka nantinya punya high buying power, artinya apa? Kemampuan untuk membeli, mereka sudah pegang duit, mereka kerja pegang duit, dan mereka paham dengan Islam, karena memang dididiknya saat ini kan sekolah-sekolah Muslim itu paling dicari itu ya. Kita untuk menyekolahkan anak-anak kita itu lebih condong untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Muslim saat ini dibandingkan kalau di sekolah-sekolah yang negeri. Beda sama dulu, mungkin 10-20 tahun yang lalu kita lebih condongnya ke sekolah-sekolah yang negeri. Tapi sekarang ini banyak sekali orang tua ingin anaknya sekolah di sekolah-sekolah Muslim. Dan ketika mereka dididik dengan cara-cara yang Islami, tahu bahwa nyari makanan, nyari produk itu yang halal-halal saja, mereka ketika sudah kerja punya high buying power, mereka akan mencari produk-produk yang halal. Jadi sesuai nih, Venture telah mensurvei produk halal ini akan terjadi halal boom dari 2019 sampai sekarang, dan sekarang memang sudah terbukti terjadi halal. Jadi orang-orang, bahkan sekarang ini masyarakat ketika approach ke properti-properti yang tanda kutip masih pakai bank, mereka juga pasti menanyakan bisa nggak tanpa bank untuk membeli rumahnya. Itu banyak sekali terjadi itu. Dan ini memang sudah terjadi di lapangan. Sehingga kecenderungan orang untuk mencari produk-produk yang halal itu insya Allah pasti akan terjadi itu. Arah marketnya akan ke sana. Nah, sekarang apakah kita mau jadi pemain atau hanya menjadi penonton saja? Menjadi penonton artinya ya udah kita lihatin marketnya akan growing, kemudian yang nyiapin produk-produknya adalah orang-orang yang non-Muslim. Atau kita mau nyiapkan ini sebagai orang-orang yang menyiapkan produknya sehingga kaum muslimin itu mendapatkan produk-produk yang halal dari kaum muslimin juga. Ini tinggal pilihan kita ini. Halal boom akan terjadi, pasarnya akan arah ke sana. Properti syariah suatu saat itu akan dicari gitu. Cuman memang saat ini masih ada kendala-kendala yang dikatakan, tapi saya bisa pastikan kendala-kendala itu pencilan-pencilan kecil ya sama yang terjadi di properti-properti yang konven, yang memang ada beberapa yang bermasalah. Pasti ada itu ya, 1-2% itu pasti ada yang bermasalah. Dan kita bisa pastikan kalau kebetulan kita di MVJ itu tergabung di komunitas dan asosiasi developer properti syariah. Alhamdulillah sampai saat ini anggota asosiasi developer properti syariah itu proyeknya bisa deliver ke masyarakat dan terbukti bisa menghadirkan produknya kepada seluruh masyarakat yang sudah membeli proyeknya di properti syariah ya. Saat ini di komunitas atau asosiasi developer properti syariah itu sudah ada 1.000 titik lokasi di seluruh Indonesia ini, ada 30 provinsi ya. Dan ini sudah deliver kepada masyarakat, dan ini sudah kita buktikan, dan ini kita sampaikan kepada pemerintah juga, dan pemerintah mengakui juga bahwa properti syariah ini menjadi salah satu solusi ketika ekonomi lagi slowing down. Itu rekan-rekan. Kalau kita lihat berita-beritanya ini sudah diprediksi sebenarnya dari 2018, 2019, ini marak sekali banyak properti konven menjadi properti syariah. Industri halal di Indonesia itu 3.200 triliun, rekan-rekan. Banyak banget itu. Nah, kalau kita cuman komentar saja, syariah mah bermasalah, syariah mah tidak jadi solusi. Orang lain yang masuk itu. Ini putaran bisnisnya luar biasa besar.
Sehingga ini sudah saatnya kita bukan untuk memberikan opini-opini yang negatif, tapi kita perkuat bisnis syariah, kita perkuat produk-produk halal, kita perkuat orang-orang yang berbisnis dengan skema syariah itu dengan opini-opini yang positif. Di luar sana itu kan bayangkan ketika ada bisnis yang bakar-bakar duit, itu syariah nggak? Saya tanya. Orang bakar-bakar duit, kemudian duitnya orang itu perusahaan yang minus itu IPO akhirnya dapat kepercayaan masyarakat. Itu syariah nggak? Ini kan luar biasa, penipuan luar biasa loh itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Tapi digaungkan dengan narasi-narasi yang positif oleh para influencer, orang-orang ekonom, bahkan presiden pun memberikan opini yang positif terhadap bisnis-bisnis yang bakar uang. Coba. Kedepannya bisnis akan harus gitu, harus bisnis bakar-bakar uang. Startup harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak akan jadi startup nantinya. Bayangkan, itu kan bisnis yang bakar-bakar uang, nggak syar'i, pelanggaran syar'inya luar biasa, tapi dinarasikan secara positif. Nah, kalau kita properti syariah yang benar-benar sesuai syar'i, yang memang ini jadi solusi, kenapa kita malah mengopinikan negatif terhadap produk-produk kita itu? Tinggal kita perkuat, kita cari pebisnis-pebisnis yang amanah, yang bisa sesuai syar'i, dan kita cek background-nya. Dan insya Allah MVJ juga sangat terbuka bagi rekan-rekan kalau mau mengecek kepemilikan lahannya seperti apa, perizinannya seperti apa, legalitasnya apakah sudah clean and clear atau belum. Silakan datang ke kantor MVJ, konsumennya silakan datang juga, bisa dicek semuanya, kita akan open, dan ayo kita perkuat properti syariah ini untuk bisa menjadi solusi di masyarakat ya, rekan-rekan ya. Market size kita cukup besar, saat ini properti syariah tanpa bank itu hanya mengisi 1% saja dari kue nasional. Kue nasional itu kalau rekan-rekan tahu, PDB kita 17.000 triliun, properti itu putaran bisnisnya 20% dari PDB. Artinya apa? 3.400 triliun putaran bisnis dari properti. Saat ini properti syariah hanya mencakup sekitar 20 triliun size-nya. Jadi kurang dari 1%. Kue nasionalnya itu besar banget, 99%. Dan ini adalah potensi untuk kita grab marketnya. Ya, rekan-rekan. Jadi ayo kita perkuat. Kalau kita nggak mulai sekarang, orang lain yang ngambil. Kalau rekan-rekan nggak mau ngambil, orang lain yang akan mengambil. Itu rekan-rekan. Backlog perumahan besar, supply-nya masih kurang untuk di properti, apalagi di properti syariah ya. Data di luar sana, pencarian properti syariah itu sangat besar sekali. Tinggal kita mau ngisi nggak untuk mencari produk-produk di properti syariah ini. Dan kita sudah buktikan di properti syariah itu tak terpengaruh pandemi selama 2019, 2020, 2021. Mungkin ada isu-isu negatif, tapi kita nggak stop. Kita terus bergerak, bahkan selama pandemi 2020, 2021, pertumbuhan proyek di properti syariah itu naik signifikan, 40-50% itu. Dari 2019 hanya 500 proyek, saat ini sudah 1.050 titik lokasi, 1.050 proyek, hampir 100% kenaikan kalau dalam waktu 2 tahun, sehingga per tahunnya sekitar 40-50%. Dan ini sudah dilirik oleh para stakeholder di pemerintahan sana, di PUPR, di kementerian, itu sudah melihat bahwa ke depannya ini menjadi suatu bisnis model yang bisa dibesarkan, karena menjadi solusi bagi masyarakat yang pekerjaannya itu non-fixed income, orang-orang yang nggak punya slip gaji, orang-orang yang bekerjanya itu di pasar, orang-orang artis dan lain sebagainya. Ini kan orang-orang yang nggak punya akses ke perbankan, tapi mereka capable untuk membeli rumah, sehingga solusinya di mana? Solusinya di properti syariah. Kemudian kita juga, ini sudah diakui juga oleh para media-media waktu Desember 2021, dan bahkan saat ini Asosiasi Developer Properti Syariah itu sudah banyak sekali investor-investor yang siap support untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan di properti syariah di luar perbankan ya. Ini kerennya nih, kita bisa menjadi disruptor nih. Disruptor artinya model bisnis yang baru di properti yang bisa dijadikan model bisnis yang baru. Nah, ketika ini jadi model bisnis yang baru, ketika ini menjadi mainstream atau menjadi industri utama, nantinya pasti orang-orang yang dicari itu siapa? Orang-orang yang masuk pertama kali di properti syariah. Agen-agensinya, agennya, itu pasti yang dicari adalah agensi yang atau agen atau mitra yang pertama kali jualan, karena mereka punya database yang paling banyak dan pasti produk-produknya juga mempunyai database yang banyak juga. Ini rekan-rekan.
ekosistem pembiayaannya juga luar biasa. Bahkan di luar sana ada beberapa investor yang sudah siap support sampai miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliunan untuk support ekosistem pembiayaan. Dan kita pastikan mereka itu akad-akadnya bisa sesuai syari'i, tanpa perbankan. Ini kerennya nih, rekan-rekan. Nah, sehingga ke depannya itu memang sekarang ini untuk yang kita adakan tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober ya. Nah, 2 Oktober ini akan kita berikan ini informasinya kepada masyarakat di Sidoarjo yang ingin memiliki rumah tanpa riba dan tentunya dengan tadi ya, tanpa denda, tanpa sita, tanpa penalti, tanpa asuransi dan lain sebagainya. Akad-akadnya juga kita jaga secara syar'i. Itu bagi rekan-rekan nanti akan kita tawarkan 2 opsi ini bagi konsumennya ya. Ada opsi pertama adalah in-house dengan developernya. Ini cara-cara yang sudah kita jalankan sebelumnya. Jadi ini tanpa ada batasan usia nih. Mau usia 50 tahun, usia 60 tahun, usia 70 tahun, itu bisa ngambil di properti syariah. Kalau pakai skema in-house. Angsurannya fleksibel, hanya saja terbatas sampai dengan 8 tahun saja. Nggak bisa lebih dari itu. DP-nya ini buat rekan-rekan yang punya DP minimalnya 20%. Kemudian unit terbangunnya minimal 50%. Jadi memang skemanya agak panjang, tapi untuk angsurannya bisa lebih murah daripada opsi yang kedua. Dan di sini tidak ada batasan harga. Mau berapa? 1 miliar, 2 miliar, 500 juta, enggak masalah. Terus ada opsi yang kedua, ini yang bisa kita tawarkan kepada konsumen kita, karena banyak sekali yang kita lihat di MVJ ini, karena baru mengambil rumah pertama, ini kan lokasinya strategis ya rekan-rekan ya. Nempel sekali dengan Juanda, dan banyak sekali orang yang berminat. Kita sudah buktikan banyak sekali peminat-peminat di MVJ ini, hanya saja mereka terkendala yang pertama adalah DP-nya. DP-nya nggak bisa besar. Nunggu sampai 20%, kadang mereka harus ngangsur berapa kali gitu ya. Kemudian angsurannya pingin lebih panjang dari 8 tahun, pingin 15 tahun, pingin 10 tahun. Kemudian serah terima unitnya pingin lebih cepat. Nah, ini kita bikin solusinya karena kita sudah engage di asosiasi dan komunitas dengan beberapa investor yang siap support, dan kita buat produk ini pembiayaannya, pembiayaan rumahnya, sehingga kita meluncurkan produk baru namanya Dana Rumah. Nah, Dana Rumah ini memang ada investor yang siap support di kita, sehingga persyaratannya adalah dari investor-investor yang support kita. Nah, persyaratan dari mereka itu yang pertama, ketika mereka lunas, ketika mereka ini atau konsumen kita ini sudah lunas, maka disyaratkan adalah lunasnya usianya 55 tahun. Jadi kalau misalnya mau 15 tahun, maka maksimal usianya adalah 40 tahun. Nah, kemudian maksimal harganya adalah 2M. Tapi di sini kerennya itu DP-nya bisa 0% ketika kapasitasnya mampu. Hanya saja kalau DP 0% pasti angsurannya jauh lebih besar ya. Nah, tapi cocok bagi konsumen-konsumen yang DP-nya nggak bisa besar. Ini bagus banget ini. Bisa RP 0, ketika mereka punya kemampuan untuk ngangsur yang lebih besar, maka bisa diikutkan dengan skema ini. Kemudian angsurannya juga bisa sampai 15 tahun. Itu rekan-rekan, angsurannya flat sampai lunas nantinya. Jadi 2 opsi ini nanti yang akan kita tawarkan kepada calon konsumen. Mereka tetap bisa beli langsung in-house developer, nggak masalah juga. Tapi kalau mereka ingin DP-nya bisa kecil, angsurannya bisa panjang, kita bisa tawarkan kepada investor kita. Tentunya persyaratannya itu harus disesuaikan dengan investor kita. Approval-nya pun harus ngikuti syarat dan ketentuannya para investor kita itu. Sehingga belum tentu yang kita ajukan pasti di-approve. Itu harus dipahami juga ya. Kita harus menunggu dari para investor kita untuk menyetujui atau tidak, itu tergantung dari investor kita nantinya. Sorry tadi. Dan bagusnya lagi, ini rumahnya langsung dibangun ini kalau Dana Rumah ya. Jadi nggak nunggu lama untuk ininya, serah terima unitnya bisa langsung kita bangunkan. Dalam waktu 6 bulan ini bisa kita serah terimakan unitnya. Ini kerennya di situ untuk yang Dana Rumah. Cuman memang marginnya karena ini adalah investor sehingga marginnya sesuai dengan persyaratannya mereka, marginnya lebih tinggi daripada investor developer. Nah, target marketnya siapa? Ini yang saya sampaikan tadi, ada 2 target market yang bisa kita tuju ya. Yang pertama adalah orang-orang yang bankable dan mereka mampu untuk membeli
dengan DP dan angsuran tertentu, seperti siapa? Karyawan tetap, ASN, tapi mereka memang sudah memilih tidak menggunakan bank. Orang-orang yang mau cari halal-halal saja produknya. Produknya halal, akad-akadnya juga halal juga. Itu ada orang-orang seperti itu. Ada karyawan tetap, ASN, itu ada yang sekarang ini sudah sadar bahwa bank ini ada ribanya, sehingga mereka nggak mau pakai bank. Dan itu adalah market kita. Kemudian ada satu lagi, unbankable yang tadi saya sampaikan, non fixed income, orang-orang yang bekerja di sektor informal, orang-orang yang nggak punya slip gaji, dan mereka sudah memilih tidak menggunakan perbankan ya, karena tahu bahwa perbankan ada masalah ribanya. Siapa saja? Pengusaha, pedagang online atau pedagang offline, orang-orang yang di pasar, pekerja-pekerja freelance, artis, konten kreator, youtuber, karyawan kontrak. Itu banyak banget yang mampu membeli. Di tempat kita aja pernah ada seorang konsumen itu, dia jualannya mainan-mainan yang murah-murah di SD itu. Mainan-mainan plastik 1.000, 2.000, omsetnya berapa? 100 juta per bulan. Ini kan luar biasa, mereka mampu untuk membeli. Tapi kalau pergi ke bank, itu nggak akan di-approve. Dan mereka diselamatkan, nggak boleh pergi ke bank, biar nggak terkena riba. Itu kan kerennya ya. Ini adalah target market yang bisa kita sasar, rekan-rekan ya. Dan MVJ, insya Allah di sekitaran MVJ itu banyak banget ini yang bisa kita sasar dengan profesi-profesi yang seperti ini. Nah, kemudian siklusnya bagaimana? Siklusnya sama kok. Tetap saja nanti harus ada booking dulu. Setelah booking kita terbitkan SPR. Jadi rekan-rekan kita bagi tugas nanti ya. Rekan-rekan para mitra nanti datangkan konsumen sebanyak-banyaknya ke acara tanggal 2 Oktober nanti, event gathering tanggal 2 Oktober nanti. Nah, nanti akan kita siapkan tim untuk membawa mereka agar mereka mau untuk booking. Jadi poin 1 memang setelah mereka tertarik, kita akan arahkan booking dan setelah itu kita akan berikan SPR-nya. Nah, di SPR ada syarat dan ketentuan bahwa booking bisa kita kembalikan dalam waktu 1 pekan kalau misalnya mereka akhirnya cancel. Nah, setelah 1 pekan kalau mereka nggak cancel, maka booking menjadi hangus. Kalau misalnya ada pembatalan atau mereka tidak lolos dengan skema-skema yang kita yang kita evaluasi ya, dengan skema in-house atau skema investor kita. Kalau ternyata memang tidak bisa kita accept, kapasitasnya tidak sesuai, maka kita tolak. Kalau misalnya kita tolak, ya akhirnya kita kembalikan. Tapi kalau pembatalannya setelah 1 pekan itu dari konsumennya, maka itu tidak bisa kita refund. Kemudian yang kedua adalah pemberkasan data awal. Tetap ini sama kok. Dokumen-dokumen kita minta dalam waktu 14 hari harus terkumpul. Kalau 14 hari nggak dikumpulkan oleh para konsumen, maka kita anggap bookingannya juga batal. Jadi hangus nanti bookingannya. Yang bisa kita refund hanya dalam waktu 1 pekan ya. Kemudian setelah dokumen-dokumennya awal dipenuhi, maka kita undang interview untuk sekalian pemberkasan data lengkap. Jadi kita minta data lengkapnya itu kalau misalnya memang belum bisa di awal, maka bisa dibawa waktu interview nantinya ya. Kemudian setelah itu akan kita verifikasi dan kita analisa data-data yang sudah masuk kepada developer, data-data dari konsumen ya. Nah, dari situ nanti akan kita review dari manajemen apakah lanjut atau tidak. Lanjut ini bisa 2. Bisa skema in-house, maka langsung bisa akad sama developernya. Tapi kalau ternyata kita evaluasi ini harus kita masukkan ke investor, maka kita tawarkan nih kepada para investor kita. Ya, bisa kita tawarkan kepada investor kita, maka kalau bila investor itu setuju sama investor, maka pilihannya bisa ada beberapa ini. Yang pertama adalah bisa di-approve total. Jadi kalau misalnya pengajuan 500 juta, ternyata di-approve-nya 500 juta, maka ya sudah, ini bisa DP-nya 0%. Atau nantinya bisa ditolak, oh ternyata karakternya atau kapasitasnya nggak sesuai, sehingga ya sudah kita kembalikan kepada konsumennya, nggak bisa kita lanjutkan. Atau bisa jadi dari 500 juta itu ternyata nggak bisa disetujui semua, hanya disetujui plafonnya 400 juta, sehingga yang 100 juta itu harus menjadi DP dari konsumen. Itu pilihan-pilihan bagi konsumen nantinya ya. Apakah di-approve total dari pengajuan atau harus turun plafon. Ketika turun plafon, maka gap-nya harus dijadikan DP bagi konsumen tersebut. Atau ya kalau misalnya kapasitas karakternya nggak sesuai, maka harus ditolak.
Dan ini insya Allah sudah banyak sekali yang membuktikan fee yang sudah didapatkan oleh para mitra dan agensi kita, luar biasa, anak-anak muda semua. Bahkan ini kalau boleh info, ini Pak Rahmat ya, ini non-muslim ini, pasangan non-muslim, mereka bisa jualan properti syariah, coba. Ini kan keren ini. Jadi nggak menutup kemungkinan semua orang insya Allah bisa jualan dengan skema properti syariah ini. Cara dapatkan konsumennya gimana? Jangan lupa ini resepnya 3 kali sehari ya rekan-rekan ya, 3 kali sehari update status WA, update status FB, update status IG, update TikTok, dan toolsnya akan kita sampaikan, sudah kita sampaikan ya. Update terus 3 kali sehari, jam berapa saja? Jam 6, kalau pagi 6 sampai jam 8 pagi, siangnya jam 12 sampai jam 1 siang, sorenya, malamnya itu jam 6 malam sampai jam 8 malam. Update saja dari alat-alat perang yang sudah kita sampaikan, flyer sama copywriting pagi, kemudian diposting di status WA, di FB, IG, update TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian siangnya lakukan hal yang sama, flyernya juga diupdate lagi dengan flyer yang sama, nggak apa-apa, copywriting yang sama juga nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa, bukan hanya update status WA, update status FB, update status IG, WA kita, di kontak phone kita itu kan banyak sekali database yang bisa kita share, kita blast itu ya. Silakan blast ke kontak-kontak yang ada di nomor teleponnya rekan-rekan. Rekan-rekan punya grup-grup WA, Telegram, silakan diposting itu sama 3 kali sehari. Jadi pasang di handphonenya alarm tuh, jam 6 pasang alarm, saya harus blast pagi jam 6 pagi, pasang alarm jam 12 siang, blast siang, pasang alarm jam 6 sore, blast sore. Itu lakukan itu konsisten sampai nanti hari Sabtu, insya Allah kita yakin akan ada yang closing nanti ya rekan-rekan ya. Dan biasanya kalau sudah kita posting, kita sebar ke grup-grup dan lain sebagainya, banyak sekali pertanyaan. Pertanyaannya apa aja? Bisa macam-macam, proyeknya di mana, sedatinya di mana, terus apalagi harganya berapa, angsurannya berapa, bisa lebih murah nggak angsurannya, kemudian DP-nya berapa, bangunnya berapa lama, warga asing bisa beli atau enggak, DP bisa dicicil atau tidak, akadnya susah enggak, bisa akad langsung sama developernya enggak. Nah, silakan. Itu kalau rekan-rekan bisa jawab, silakan, nggak apa-apa. Mungkin ada rekan-rekan yang terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik dan sudah punya informasi, silakan. Tapi kalau rekan-rekan masih belum punya maklumat, belum punya informasi yang begitu lengkap, maka arahkan mereka untuk langsung datang ke Hijrah Prosyar nanti di tanggal 2 Oktober nanti ya di Prembis Hotel. Jadi pertanyaannya apa? Proyeknya di mana? Udah, Bapak datang aja deh di Prembis. Nanti akan dijelaskan dengan baik dan Bapak akan tenang aja, akan kita jamu kok, akan kita kasih servis Prembis Hotel di sana gitu ya. Harganya berapa? Udah Bapak datang aja, nanti langsung negosiasi sama developernya. Bangunnya berapa lama? Ayo datang Pak, udah nggak usah banyak tanya, langsung aja datang aja di Prembis Hotel tanggal 2 Oktober. DP-nya bisa dicicil. Insya Allah nanti developernya ada, nanti bisa negosiasi langsung. Akadnya susah nggak? Boleh Pak, mau susah, mau gampang, datang aja nanti ya. Bisa akad langsung sama developernya. Insya Allah siap itu nanti developernya mau akad apa aja nih. Mau akad rumah atau akad yang lain, silakan nanti datang aja ke Hijrah Prosyar. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi semua pertanyaan arahkan mereka untuk datang ke hotel Prembis Hotel untuk ikut acara gathering dan insya Allah benar-benar kita jamu maksimal konsumen-konsumennya rekan-rekan dan kita pastikan konsumen-konsumen yang ingin negosiasi, ingin mendapatkan harga terbaik akan kita berikan kesempatan di Prembis Hotel itu. Itu rekan-rekan, alhamdulillah sudah selesai. Semoga bisa menjelaskan dan semoga rekan-rekan bisa membawa konsumen sebanyak-banyaknya nanti di event gathering tanggal 2 Oktober nanti. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira materi yang disampaikan oleh Pak Arif ini cukup menakjubkan, cukup bagus. Makanya ada beberapa yang saya catat. Dari awal tadi saya sudah disuguhkan dengan tampilan halal boom. Jadi bagaimana suasana atau tren halal itu justru meningkat semakin akhir ke sini. Makanya kita sebagai pejuang properti syariah, kalau kita nggak mau ambil kesempatan ini, nanti orang-orang kapitalis lain yang akan mengambil ini justru.
Makanya ini sebuah kesempatan besar bagi Bapak dan Ibu Mitra Mulia FIDA Juanda. Di Ahad nanti kita punya event customer gathering. Jadi persenan atau besaran untuk closingnya itu makin besar. Karena promo ini, promo DP 0% atau DP 0% tenor 15 tahun, itu bisa jadi tidak akan kita, maksudnya bisa kita adakan lagi, tapi mungkin dalam waktu yang lama. Untuk syarat-syaratnya bisa saya simpulkan, saat lunas nanti, saat lunas kreditnya, bayarnya ini berumur maksimal 55 tahun. Jadi semisal ingin mengajukan tenor 15 tahun, bayar itu harus dalam keadaan usia 40 tahun. Maksimal harganya 2M, DP nanti juga bisa 0% dan angsuran flat 15 tahun, seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini ada pertanyaan mengenai DSI atau mengenai acara customer gathering di hari Ahad nanti, bisa kirim di open chat atau bisa langsung angkat open mic, bisa langsung angkat tangan atau langsung open mic. Saya persilahkan. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Dari Rumah Islami Nusantara, monggo langsung open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Arif Sungkar dan rekan-rekan semuanya. Yang saya mau tanyakan mengenai pembiayaan dari KPR dari DSI itu mengenai usia gitu ya. Maksimal di 55 tahun gitu. Nah, yang mau saya tanyakan apakah ada approve sebelumnya yang usianya di atas 55 tahun. Karena target menurut kami, target untuk pembeli MVJ ini adalah usia mungkin sepantaran dengan kita ya, di usia 45-an gitu kan. Karena nilainya juga bisa dikatakan senilai 600 jutaan ya, mulai dengan 600 juta. Mungkin apa ada yang sebelumnya di approve dengan usia pada waktu pengajuan itu di usia 45 atau di atas 40 tahun lah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, ini ada pertanyaan Pak Arif dari agensi Rumah Islami Nusantara ini. Apakah sebelumnya pernah ada buyer yang dia itu di-approve pengajuannya di umur 40 tahun ke atas? Masalah contoh umur 45 atau 50, seperti itu Pak Arif. Ya, memang kalau misalnya usia 45 itu artinya kalau lunasnya 55 hanya bisa maksimalnya 10 tahun itu, Pak Nadir ya. Oke. Jadi memang nggak bisa maksimal di 15 tahun. Karena ini persyaratan dari investor yang memang dimintakan dari mereka untuk bisa disampaikan kepada para konsumen. Tapi jangan jangan kita membatasi diri bahwa orang-orang yang mengambil di NPJ ini hanya orang-orang yang di atas 45 atau 50 tahun. Ini kan sama juga kita membatasi rezeki orang gitu ya, Pak. Maaf, dengan Pak siapa tadi? Pak Aris, Pak. Pak Aris ya. Pak Aris, ya. Ya, rezeki Allah ini kan luar biasa, Pak Aris ya. Siapa tahu usia 25, usia 30 mereka dapat warisan atau dapat dari mana. Ini kan nggak menutup kemungkinan semuanya. Jadi tetap aja maksimalkan semuanya. Apakah itu usianya berapapun bisa diajukan. Bisa jadi mereka usianya 25 tapi orang tuanya yang support misalnya ya. Itu bisa memungkinkan juga gitu. Nah, jadi terbuka sekali, atau kalau misalnya nggak masuk ke skema investor pun dengan skema developer pun masih memungkinkan juga itu Pak Aris. Gitu. Semoga menjawab. Baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Haris atau Rumah Islami Nusantara. Mungkin saja meskipun kemungkinan kecil untuk yang umur 40 tahun ke atas bisa diterima, tapi tidak menutup kemungkinan. Kita juga jangan terlalu menutup pintu dan jangan berputus asa. Barangkali ikhtiar kita justru mendapatkan buyer yang umurnya 30 atau bahkan 25, tapi dengan kemampuan finansial yang cukup. Atau kalau kata Pak Arif tadi, ada buyer yang umurnya 25, mungkin orang tuanya ingin membelikan rumah untuk anaknya, itu bisa seperti itu.
Semoga kita semua masih diberikan semangat untuk ikhtiar sampai pada hari H di event Customer Gathering hari Ahad tanggal 2 Oktober 2022. Ini ada pertanyaan Pak Arif dari Ibu Win Arsi. Estimasi cicilan untuk tipe terkecil. Kalau tipe terkecil dimulai Villa Juanda itu dia di harga 657 tujuan juta. Tenor 15 tahun dengan DP 0% kira-kira berapa ya Pak Arif? Kalau dengan harga tipe terkecil dimulai Villa Juanda. Nah, ingat pesan di slide terakhir itu, Mas Ladir ya. Pertanyaannya cicilannya berapa, angsurannya berapa, bisa 15 tahun atau enggak? Silakan datang nanti di gathering. Nanti kita jelaskan di sana. Oke. Gitu, ya. Jadi begitu Bu Inarsi ya. Nanti kalau ada Pak buyernya atau konsumennya bertanya seperti itu, bisa langsung kita tembak saja pokoknya. Harus hadir di customer gathering. Pokoknya hadir Bu, ayo. Pokoknya hadir Pak. Karena dimulai Villa Juanda saat ini kita open 25 unit. Oke Pak Rahmat, open 25 unit yang sudah NUP itu sisanya mungkin sisa sekitar 8 unit Pak Arif. Jadi ada 1 unit itu yang NUP sampai 3 juga gitu. Oke. Ya, ya. Jadi jangan sampai keburuan, jangan sampai ketinggalan itu. Itu bisa juga ini. Itu bisa dijadikan senjata juga buat para Bapak dan Ibu mitra yang di sini kalau nggak hadir di hari Ahad, net ketinggalan karena udah tinggal dikit nih unitnya nih gitu, bisa seperti itu. Ada ini lagi dari Bu Surati Pak Arif, maaf tadi disampaikan jika tidak ACC terverifikasi UTJ hangus apa refund ya, tadi pas disampaikan sinyal saya lagi kurang baik. Oke. Kalau tidak ACC dari investor atau dari developer maka ininya UTJ itu akan refund. Jadi kita akan kembalikan. Tapi untuk ini Pak Arif, untuk waktunya nggak ada waktu nggih, maksudnya tetap refund meskipun nanti pada waktu-waktu terlalu lama, semisal sebulan gitu, si buyer ini nggak ada keputusan misalnya. Yang kita batasi adalah pengumpulan dokumennya, Mas Nadir. Kalau pengumpulan dokumennya di bawah 14 hari, itu terus setelah itu setelah verifikasi itu lewat dari 14 hari, misalnya kita di 21 hari ya baru ada keputusan, oh ini ternyata reject, itu akan kita kembalikan. Tapi kalau pengumpulan dokumennya juga lama, pengumpulan dokumennya sebulan, ya nggak bisa kita refund. Jadi 14 hari batasan untuk pengumpulan dokumennya. Siap. Silakan Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, ini mumpung kita lagi bersama-sama Pak Arif. Mungkin ada yang mau tanya seputar apapun atau trik marketing dan lain-lainnya, bisa juga, monggo. Bisa langsung open mic. Berarti dari UTJ maksimal fix 14 hari ya, nggih. Maksimal fix 14 hari. Terima kasih Bu Surati penjelasannya. Ya, mohon ini ya bantuannya. 20 konsumen Bu Surati, ayo datangkan. Oke, Bu Surati. Alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini ada 57. Kalau dikurangin pemateri atau mulai Legenda 5 mungkin sekitar 50-an ya Pak Arif ya. Bisa kalau kita targetkan satu mitra di sini bawa satu buyer, ini insya Allah rame nanti ini pas waktu hari Ahad ini. 50 buyer nanti. Ini ada pertanyaan Pak Arif dari Bapak Ivan Cahya Purnama. Saya Ivan dari Sidoarjo, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa keuntungan buat buyer ikut DSI dan developer? Apa keuntungan buat buyer ikut DSI dan developer? Yang kedua, jika ikut DSI tapi umurnya 45 ke atas, apakah bisa diwakilkan anaknya? Jawabannya apa nih kira-kira Pak Ivan? Silakan datang ke gathering gitu ya. Ya, sedikit bocoran deh, keuntungan buat buyer ketika ngambil skema investor itu tadi, yang pertama pembangunan unitnya bisa lebih cepat. Kemudian angsurannya bisa panjang, DP-nya bisa 0% kalau memang kapasitasnya cukup gitu ya. Kapasitas artinya kemampuan angsurannya bisa lebih tinggi gitu. Cuman memang margin dari investor mereka minta lebih tinggi, sehingga kalau misalnya dibandingkan, maka kalau angsuran developer sama angsuran investor itu pasti jauh lebih besar dari angsurannya investor gitu dibanding kalau angsurannya ke developer. Nah, hanya saja kalau angsuran ke developer itu kita minta DP, Pak Ivan. Nggak bisa tanpa DP. Kalau ke developer itu kita minta ada DP minimal 20-30%. Kemudian pembangunan unitnya juga harus menunggu.
menunggu sampai 50% baru kita bangunkan unitnya. Cuman memang mendapat keuntungan margin atau angsurannya bisa lebih kecil dibandingkan kalau skemanya investor, dan kita lebih fleksibel di developer untuk usia bisa lebih dari 55 tahun, nggak ada masalah ya itu. Terus kalau misalnya diwakilkan anaknya, itu nanti akan dievaluasi anaknya, apakah anaknya punya kapasitas yang cukup nggak untuk mengangsur angsuran yang ditentukan oleh investor, kalau dalam hal ini investor ya. Nah, kalau misalnya di backup sama orang tuanya gimana? Insya Allah silakan datang ke event gathering. Nanti akan kita kasih tips dan triksnya ini buat ini ya, buat konsumen-konsumen yang memang kalau misalnya kurang bisa kita sampaikan juga bagaimana caranya. Itu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Arif, mohon izin dari Ibu Enok Wahyu ini, dia raise hand. Silakan kepada Ibu Enok Wahyu, bisa langsung ditanyakan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, menindaklanjuti tadi pertanyaannya Bu Surati ya, yang UTJ itu bisa refund atau enggak? Kok skemanya kayak KPR bank biasa ya? Nanti gimana jika ada buyer yang tanya, loh Mbak, katanya syariah, tapi kok nggak bisa refund ya? Padahal kan memang aku butuh waktu buat ngumpulin berkas-berkasnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kok tanya ini itu harus pakai hadir ke gathering, apa Mbaknya nggak tahu? Mungkin cicilannya, angsurannya itu kalau misalnya pakai investor ya misalnya, kira-kira itu loh angsuran per bulannya aja berapa gitu. Kok selalu harus bilang hadir ke gathering. Sudah itu aja dua itu Pak. Makasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Enok. Silahkan monggo Pak Arif. Ya, yang pertama untuk skema syariah, apakah UTJ bisa hangus atau tidak? Nah, ini secara akad itu bukan berarti kalau misalnya skema syariah batal harus dikembalikan. Itu enggak gitu juga, Bu Enok. Ini ada skema-skema syariahnya. Namanya jual beli, kalau ada pembatalan itu memang dibolehkan untuk dihanguskan, itu tergantung akadnya. Nah, sehingga kita sampaikan di awal ketika ada konsumen UTJ, bukan berarti kita hanguskan total ya tanpa ada alasan gitu ya. Kalau memang konsumennya butuh, nggak apa-apa UTJ aja. Kalau yang kita hanguskan adalah kalau mereka membatalkan sendiri gitu, Bu Eno. Jadi pembatalnya sepihak dari konsumennya. Udah, saya batal aja deh. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Kalau sudah lewat dari 14 hari gitu ya, Bu Eno ya. Kalau di dalam waktu 7 hari atau 14 hari itu masih membatalkan, alasan apapun silakan, nggak masalah, kita sepakati itu. Nah, tapi kalau lewat dari 14 hari, kita sudah cukup waktu, kasih waktu 2 pekan, ini kan cukup waktu yang lumayan ini ya, lumayan cukup waktu lah untuk mengumpulkan dokumen, dan kami rasa sudah cukup untuk mengumpulkan dokumen dalam waktu 2 pekan itu gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ini agar membantu para mitra dan agensi untuk nge-push konsumen untuk mengumpulkan dokumen secepatnya juga ini, Bu Eno. Jadi kita bantu juga agar mereka bisa sesegera mungkin pengumpulan dokumen. Karena banyak sekali konsumen kalau nggak dibatasin, itu bisa sebulan, 2 bulan, dan jadi bermasalah di developernya juga, Bu Eno. Kita nggak bisa buka jualannya lagi, tapi ini gantung, jadi beli atau enggak, dokumennya nggak di closing. Jadi bermasalah buat kita juga, sehingga kita batasi nih, kalau 14 hari dokumennya nggak terkumpulkan, maka kita anggap ya ini konsumennya nggak niat nih. Kalau niat ya segera kumpulkan nih, 14 hari cukup kok untuk beresin dokumen itu. Nah, itu Bu Eno ya. Kalau 14 hari memang ternyata nggak cukup, ya nanti info saja. Kalau misalnya memang ada uzur-uzur syar'i, kita juga bisa bicarakan kok. Tapi secara akad, kalau 14 hari memang takutnya ini dianggap sepele, sehingga ya sudah kita anggap untuk kita hanguskan, itu dianggap nggak serius ini konsumennya. Kalau serius insya Allah bisa itu 14 hari itu ya, Bu Eno ya. Nah pembatalannya kalau misalnya lewat 14 hari ternyata ini nggak di-approve oleh investor atau oleh developer, kita akan kembalikan full. Jadi kalau pembatalannya dari kami, dari investor atau dari developer, itu kita akan kembalikan bookingannya ya. Tapi kalau pembatalannya dari konsumen setelah 14 hari, ya mohon maaf, nggak bisa juga. Kami udah ngeblok ini unitnya selama 14 hari lebih gitu ya, dan tidak kita jual. Ada orang-orang yang mungkin tertarik tapi nggak akan kita buka dulu itu.
Nah, sehingga kita harapkan benar-benar serius itu yang UTJ nantinya. Itu Bu Ena. Terus untuk terkait ini angsuran, DP dan itu sebenarnya di flyer sudah bisa dicek. Kita kasih kok kisaran-kisaran harganya ya. Kisaran harganya unit ini berapa, angsurannya berapa gitu ya per bulannya ya. Kalau DP 0% itu ada di flyer itu. Nanti bisa dicek. Kalau nggak ada, nanti insya Allah segera akan kita buatkan. Nah, cuman untuk detailnya, biar orang tertarik untuk datang, karena ya kita harapkan orang tertarik datang itu benar-benar orang yang serius, bukan yang cuma nanya-nanya toh. Nah, itu Beno. Kalau memang dia serius, pengen tahu betul, silakan nanti datang ke event catering. Insya Allah akan kita jelaskan dan bisa negosiasi langsung di sana. Itu Nadir. Ya, mungkin sedikit saya nambahkan yang disampaikan sama Pak Arif. Ya. Pak Rahmat, ini soundnya. Oh, ya. Baik, saya sedikit tambahkan apa yang disampaikan Pak Arif. Jadi untuk mengantisipasi agar apa namanya kita akan melihat bahwa calon buyer ini benar-benar niat untuk beli di unit di Perumahan Mulia Village Juanda. Insya Allah besok saya akan sharekan syarat-syaratnya. Harapannya nanti kita masih ada waktu, ya kita berharap nanti si buyer tadi kalau memang sudah benar-benar niat, nanti pada saat catering pun boleh dibawa. Tapi kalau memang belum bisa membawa, nanti bisa disusulkan. Atau paling tidak ada yang sudah membawa tapi belum lengkap, boleh nanti bisa sekalian dibawa di customer catering. Karena kita juga akan melihat nanti ini calon buyer-buyer yang akan membeli di Mulia Village Juanda. Ini sebagai informasi Pak Arif, mungkin informasi alhamdulillah sampai dengan hari ini yang NOP itu ada 28 unit ya, 28 calon buyer ya, calon buyer NOP, dan sengaja saya buka 25 unit untuk acara di customer catering ini. Dari 25 unit ini saya buat sistem semacam lelang, tinggal 8 unit lagi yang belum terbooking, tapi ada beberapa coupling unit yang NUP-nya ada 3 Pak. Jadi blok C itu ada, di blok C semua yang ada 5 unit itu semuanya ada 3 calon buyer yang berminat di blok C. Itu Pak Arif. Terima kasih. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk dari Pak Arif sendiri. Mungkin Pak Arif ada closing statement atau hal yang terakhir yang ingin disampaikan mungkin? Ya, ini kesempatan baik ini buat rekan-rekan ya, karena bagi kami MVJ ini sangat lengkap, super lengkap, bahkan perizinan legalitasnya lengkap. Kalau rekan-rekan masih ada keraguan, silakan datang ke kantor marketing kami. Insya Allah tim kami yang di Surabaya akan membukakan izin-izin apa, legalitasnya seperti apa. Konsumen pun nggak ada masalah, calon konsumen sebelum event catering kalau misalnya mau lihat perizinan legalitas juga bisa datang ke kantor kalau masih ada keraguan ya. Sehingga ini sebenarnya kesempatan yang luar biasa bagus buat rekan-rekan untuk memperkenalkan konsep properti syariah ini di luar sana dengan solusi yang sangat bagus ini ya, dengan DP 0%, angsurannya bisa panjang, serah terima unitnya bisa cepat gitu ya. Dan untuk dengan skema-skema bayar seperti ini, kemungkinan closingnya kan jadi lebih besar ya buat rekan-rekan mitra dan agensi, sehingga potensi untuk mendapatkan fee itu bisa jauh lebih besar. Secara dakwah, kalau misalnya nggak closing pun, insya Allah ini akan menjadi investasi pahala buat rekan-rekan untuk paling tidak memperkenalkan konsep properti syariah ke masyarakat di Sidoarjo sana, yang memang properti syariahnya ini memang sudah terbukti membangun unitnya juga di lapangan ya, dan bisa mendeliver produknya kepada masyarakat, insya Allah. Jadi jangan khawatir, kita sangat open bagi para mitra dan agensi yang memang masih ada keraguan terhadap perizinan dan legalitas, silakan datang. Kalau sudah yakin, ayo sebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya itu ya. Saya yakin banyak sekali orang di luar sana, masyarakat di luar sana rindu ingin memiliki rumah dengan skema akad sesuai syar'i. Dan inilah waktunya, inilah saatnya. Di Sidoarjo baru 1 proyek ini yang ada ya.
Jadi mohon bantuannya untuk bisa menyebarkan informasi ini seluas-luasnya. Kalau ini habis, kita akan siapkan produk-produk properti syariah yang lebih banyak lagi di Sidoarjo. Itu Mas Nadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya, mungkin tadi ada pertanyaan untuk Pak Rahman, gitu Pak. Saya tadi kayaknya ada pertanyaan untuk Pak Rahmat. Saya izin bacakan, gitu Pak Rahmat. Yap. Ini tadi dari Bapak Ivan. Di awal tadi bertanya kepada Pak Rahmat. Perkenalkan, saya Ivan dari Sidoarjo. Saat ini image masyarakat tentang syariah masih sangat jelek. Terutama di daerah Sedati juga ada perumahan syariah yang gagal memenuhi amanah buyer akan serah terima unit. Bagaimana cara meyakinkan user saya, apalagi saya pernah survei, hanya ada rumah contoh saja. Ini maksudnya pernah survei ke Mulia Village Juanda, ini hanya ada rumah contoh saja. Baik, terima kasih Mas Nadir. Selamat malam, Ivan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Ivan ini, memang kita tahu di Jawa Timur, sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi di Jawa Barat juga ada ya Pak Arif. Di Jawa Barat, bahkan Jawa Barat itu banyak sekali yang boleh dibilang apa namanya, properti yang mengatasnamakan syariah, yang mengatasnamakan syariah. Nah, tapi yang seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, setelah dicek lagi di apa namanya asosiasi bahwa yang bersangkutan tidak tergabung dalam asosiasi developer properti syariah. Nah, untuk meyakinkan bahwa apa namanya calon buyer itu yakin akan proyek properti syariah ini adalah benar-benar yang asli atau benar-benar real project real syariah. Nah, itu pastikan dulu apakah developernya sudah tergabung di salah satunya tergabung di asosiasi developer properti syariah. Karena saya yakin, saya tahu bahwa kalau sudah tergabung di asosiasi developer properti syariah ini, verifikasinya bagi developer yang ingin memasarkan properti syariah ini juga screeningnya cukup ketat sekali, ya cukup ketat sekali, terutama kredibilitas ataupun kredibilitas developernya ini sangat akan dipertanyakan nanti, ya akan dipertanyakan sehingga yang tergabung dalam asosiasi developer properti syariah ini benar-benar proyek-proyek yang sudah melampaui verifikasi itu, ya. Tapi memang kita tidak menutup mata atau tidak menutup telinga, ya tutup telinga bahwa dengan kejadian properti-properti yang mengatasnamakan syariah ini otomatis akan mengganggu jalannya properti syariah yang murni, artinya yang benar-benar real project dan real syariah, ya. Nah, tekad kami di Asosiasi Developer Properti Syariah, ya tekad kami bahwa untuk bisa meyakinkan calon customer ini adalah bagaimana kita membuktikan kepada masyarakat bahwa properti syariah itu ada, ya benar-benar real, ya benar-benar real. Nah, ini memang suatu kerja keras yang luar biasa dari apa namanya komunitas developer properti syariah yang sebagai foundernya Pak Ustadz Rosid, ya Ustadz Rosid dengan Pak Arif Sungkar sebagai ketua asosiasi developer properti syariah ini luar biasa. Bagaimana menciptakan opini kepada masyarakat sudah sangat luar biasa. Semua proyek yang tergabung dalam asosiasi developer properti syariah ini berlomba-lomba untuk bisa membuktikan bahwa ini loh properti syariah yang asli, ya, yang asli, yang benar gitu loh ya, yang benar. Insya Allah Pak, insya Allah kalau kita ibaratnya kita punya anak 3, 1 nakal, belum tentu yang 2 itu ikut nakal, ya belum tentu nakal. Tapi sepanjang kita di dalam real yang sudah di SOP-kan di asosiasi, insya Allah. Dan kami di sini Mulia Village Juanda yang tadi disampaikan juga sama Pak Arif bahwa masalah perizinan, legalitas tanah dan sebagainya kami sudah clear, ya sudah clear. Jadi kami berani, artinya berani dalam arti tidak, insya Allah ke depan tidak akan ada masalah, ya tidak akan masalah karena perizinan terakhir yaitu IMB-nya sudah ada 121 unit sudah kita pegang IMB-nya, ya.
Terus untuk legalitas tanahnya kita memang sedang penggabungan dan penurunan hak dari SHF ke SLGB. Ya, tapi untuk penyelesaian lahan boleh dicek lah, Bapak atau Ibu kalau main di proyek-proyek developer lainnya atau properti syariah sekalipun, ya coba tidak cuma melihat proyeknya saja, tapi paling tidak tanya ke lingkungan sekitar, apakah proyek ini bermasalah tidak? Ya, ada masalah tidak? Nah, itu sebagai kunci, sebagai cara bagaimana kita mengetahui proyek ini benar-benar masih ada masalah atau tidak nantinya. Ya, karena banyak sekali, tidak hanya properti syariah tapi properti konvensional pun sebenarnya banyak sekali yang bermasalah. Banyak, saya katakan banyak di Sidoarjo ini banyak yang bermasalah. Ya, saya sendiri yang di perumahan saya tempat tinggal sekarang ini ternyata bermasalah juga. Ya, bermasalah juga, sebagian tanahnya masih belum clear, bahkan sudah ada gugatan dari pemilik lahannya. Itu Pak Ivan ya. Insya Allah Pak Ivan, kita yakin, percaya, insya Allah, makanya kita datangkan ke dalam acara customer gathering ini, kita akan coba meyakinkan calon buyernya Pak Ivan nanti, atau teman-teman yang lain ke acara customer gathering ini, supaya customer itu semakin yakin. Makanya dibuat memang sengaja kita buat si buyer ini penasaran, agar semakin besar penasarannya, ya semakin besar penasarannya, keingintahuannya, itu akan semakin besar, nilai closingnya akan cukup tinggi nantinya. Itu Pak Ivan dan Bu Eno. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada malam hari ini mengenai sosialisasi Road to Customer Gathering berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, Pak Rahman, mungkin dari Pak Rahman sendiri ada yang ingin disampaikan terakhir closing. Ya, baik, makasih Mas Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing saya cuma satu hal. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi atau sudah tidak perlu alasan lagi untuk apakah properti syariah yang di Mulia Village Juanda khususnya itu tidak bisa menjual unitnya, karena semuanya sudah kita lengkapi, baik perizinan, legalitasnya itu sudah lengkap semua. Ya, jadi teman-teman yakin 100% bahwa di proyek Mulia Village Juanda ini sudah insya Allah tidak akan ada masalah di kemudian harinya, karena perizinan semuanya sudah lengkap. Ya, yakin karena sudah tidak ada alasan lagi. Kalau dulu ada masalah jangka waktu, kemudian ada kendala progres pembangunan, Mulia Village Juanda sudah terjawab bahwa untuk jangka waktu bisa sampai 15 tahun, untuk progres pembangunan juga langsung bangun, bahkan skema Innos pun juga ada skema DP progres, artinya dengan dana yang nanti kita tentukan, ya kita tentukan sesuai dengan skemanya buyer ataupun nanti kesepakatan dari buyer dan dengan developer, langsung bisa kita bangunkan, sehingga pembangunannya lebih cepat dan STU-nya lebih cepat. Itu Mas Hadir, terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Rahmat atas segala penyampaiannya, materinya, ilmunya semuanya. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Arif, juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Semoga ikhtiar kita 5 hari lagi sampai acara di Customer Gathering, kita upayakan dengan semaksimal mungkin, kita bawa buyer kita menuju acara dan agar juga bisa closing bersama-sama nanti di sana. Amin. Baik, saya langsung tutup karena saya kira udah malam. Foto bareng Pak Hadir. Silakan Bapak bareng dan Ibu, dibuka. kita ada sesi foto bareng saat ini, bisa on cam, kameranya diaktifkan. Ini ada 2 slide ya, jadi nanti kita ada 2 kali sesi foto. Monggo Bu Silakan yang mau ikut foto bisa on cam. Yang slide pertama ini, Pak Nur, slide pertama dulu. Pak Joko.
Langsung saya foto nggih Pak Rahmat. Ya. 1, 2, 3. Lagi yang slide pertama lagi. 1, 2, 3. Lanjut ke yang slide kedua. 1, 2, 3. Belum buka semua, Mas. Belum buka semua ini. 1, 2, 3. Biar buka 2 dulu. Oke, sampun. Pak Bu Surati sama suaminya Pak Rahmat fotonya. Baik. Amin. Amin, semoga bisa closing berjamaah. Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Sampai ketemu tanggal 2 Pak Arief. Oke. Baik. Closing, Pak. Salam closing berjamaah Pak Bubu. Monggo dimaksimalkan ikhtiar. Baik, langsung saja saya tutup acara pada malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai MC atau sebagai moderator di Zoom kali ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga sehat semua ya, Pak, Ibu. Kita ikhtiar terus. Kita jangan lupa 9 jurus langitnya malam ini. Kalau bisa sempatkan untuk sholat tahajud. Kita minta kepada Allah SWT agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan bisa terwujud, ya. Terwujud. Mungkin ini adalah salah satu wasilah atau jalan kita untuk mendapatkan sebuah rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita semuanya. Di acara customer catering bisa closing bersama dan ujung-ujungnya adalah akad dan bisa merasakan komisi yang bisa diberikan Mulia Affiliate Juanda. Amin. Bantu kami untuk bisa memberikan komisi sebesar-besarnya kepada panjenengan, ya panjenengan, sehingga kami juga bisa merasakan kebahagiaan, panjenengan juga merasakan keberkahan yang ada di Mulia Affiliate. Amin. Amin. Yeah. Dengan panjenengan bisa mendakwahkan bahwa untuk properti syariah ini artinya jenengan sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara-saudara kita Muslim, ya, untuk bisa memiliki rumah di Mulia Affiliate Juanda. Ya, monggo jangan patah semangat. Terus insya Allah saya siap mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya Japri atau lewat grup, boleh. Silakan. Ya. Ini pada betah ini Mas Nadir. Iya kayaknya Pak, nunggu ditutup. Saya tutup nih Pak Rahmat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di Zoom atau webinar selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.